Jika anak yatim tidak ada yang menghiraukan, korban broken home juga tidak ada yang peduli, stunting juga tidak ada yang menyentuhnya, maka yang kita harapkan di 2045 sebagai Indonesia emas kayaknya agak sulit untuk terwujud. Salah satu fungsi kita sebagai An-Nas, sebagai makhluk sosial, tentu kita terus memupuk kepedulian kita terhadap keberadaan lingkungan kita, terhadap kondisi kekinian. Di antaranya itu ada lebih dari 38.000 anak Palestina menjadi yatim akibat perang genosida. Begitu juga anak yatim yang ada di sekeliling kita. Kalau kita berbicara anak yatim, kita juga ingat pada anak-anak lain yang katakanlah kondisinya tidak berdaya. Kalau boleh saya sebut sebagai ATB, anak tidak berdaya. Di samping yatim, ada juga korban lain seperti broken home, stunting, atau keluarga resiko stunting. Di Indonesia saja ada sebanyak 4.023.622. Jadi lebih 4 juta anak yatim piatu di Indonesia. Ini data dari Kementerian Sosial. Kemudian korban broken home ada sebanyak 580.000. Stunting. Stunting itu adalah anak-anak dalam kondisi tubuhnya kerdil karena kekurangan gizi yang berkepanjangan selama dalam kehamilannya sampai usia 2 tahun, sangat kekurangan gizi sehingga berpengaruh pada pertumbuhannya. Dan pengaruhnya bukan hanya pada kerdilnya tubuh, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otaknya, sehingga umumnya anak yang terkena stunting selain pendek, dia juga bodoh-bodoh. Dia juga telat mikir, dia juga lemah berpikir. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Mereka membutuhkan perhatian kita semua. Sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwa perintah Allah untuk menghiraukan orang-orang yang tidak berdaya atau anak-anak yang tidak berdaya ini tentu perlu kita sahuti dengan positif. Keikhlasan dan kegembiraan bagaimana kita bisa memperhatikan mereka. Bukan hanya sebagai perintah Tuhan, perintah Allah, akan tetapi juga ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap masa depan generasi bangsa anak-anak Indonesia. Jika anak yatim tidak ada yang menghiraukan, korban broken home juga tidak ada yang peduli, stunting juga tidak ada yang menyentuhnya, maka yang kita harapkan di 2045 sebagai Indonesia emas kayaknya agak sulit untuk terwujud. Sebagai generasi emas, generasi yang lebih maju, generasi yang lebih modern, generasi yang lebih hebat daripada generasi kita saat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama al-ayah. Sembahlah Allah oleh kalian semua dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kalian, kemudian terhadap kerabat-kerabat kalian, saudara-saudara kita yang kondisinya membutuhkan pertolongan kita, kemudian pada anak-anak yatim, begitu juga kepada tetangga-tetangga yang serba kekurangan. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbi fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia ini ketika diuji oleh Allah berupa kesenangan, berupa kebahagiaan, kadang dia mengatakan bahwa Allah tengah memuliakan saya. Tetapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika Allah menguji kita, menguji manusia dengan kekurangan, rezekinya di stop, dihentikan, maka yang terucap adalah Tuhan atau Allah sedang
menghinakan saya. Padahal kata Allah, kalla bal la tukrimun al-yatim. Bukan itu penyebabnya, tetapi di antara penyebab kenapa kita kondisinya itu susah, serba kekurangan, itu kata Allah adalah karena mereka tidak memuliakan anak yatim. Maka ada saudara-saudara kita cukup banyak yang saya pernah survei lah kecil-kecilan, bertanya kepada orang-orang, kenapa dia memelihara anak yatim? Ternyata pada umumnya yang memelihara anak yatim kehidupannya Masya Allah luar biasa, sukses rata-rata. Karena apa? Karena doa mereka sangat luar biasa. Kita juga tentu mari bersama-sama untuk mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan anak-anak terlantar, terus minimalisasi stunting, angka stunting yang sedang digencarkan oleh pemerintah dengan menjadi orang tua asuh. Pemerintah sekarang sedang menggencarkan agar kelas menengah ke atas bisa menjadi orang tua asuh untuk beberapa keluarga resiko stunting. Keluarga resiko stunting adalah mereka yang istrinya lagi hamil, yang lagi menyusui, yang sedang punya anak baduta bawah 2 tahun, dan kondisinya kekurangan, itu kita bisa juga mendaftar menjadi orang tua asuh. Ketika kita peduli dengan mereka, peduli dengan anak-anak yang tidak berdaya, termasuk salah satunya yatim piatu, itu kata Rasulullah, ana wa an abika fil yatim fil jannah hakadha. Ketahuilah bahwa saya dengan bapak asuh anak-anak yatim atau orang-orang yang peduli dengan anak yatim, saya dengan mereka itu seperti ini di surga, berdekatan dengan Rasulullah ketika kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.